Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya di mata kuliah algoritma dan dasar-dasar pemrograman. Ya, hari ini kita akan bahas ya mengenai divide ya, divide dan conquer ya. Oke, kita harus pahami dulu bahwa divide itu adalah membagi masalah menjadi beberapa masalah gitu ya, menjadi beberapa masalah ya yang memiliki kemiripan. Nah, yang memiliki kemiripan dengan masalah semula ya, namun berukuran lebih kecil. Idealnya dia berukuran hampir sama ya ini. Nah, sedangkan conquer ini adalah memecahkan atau menyelesaikan masing-masing rupa masalah ya atau jenis masalah ya secara rekursif ya. Nah, sebenarnya ini pernah kita pelajari ya di sesi-sesi sebelumnya. Untuk divide kita sudah pernah membahas ya mengenai bubble sort ya. Itu bubble sort itu adalah bagian dari divide, memecahkan masalah dengan membagi menjadi sub-sub masalah sehingga bisa kita kelompokkan ya menjadi urutan yang kecil menjadi yang besar. Ada juga model quick sort, insertion ya. Dan masih ada lagi ya. Nah, itu adalah bagian dari divide ya. Terus juga ada conquer ya. Nah, ini juga sama ya, memecahkan masalah masing-masing masalah secara rekursif ya. Kita sudah pernah pelajari mengenai rekursif ya ini. Oke. Tentu algoritmanya ya pernah juga kita pelajari ya. Oke ya. Nah, sekarang kita coba akan lihat ya bahwa kalau kita lihat di sini ya, saya dapatkan di web 5tutor.com ya, sebuah blog yang menjelaskan bahwa divide and conquer algorithm ya. Kita lihat di sini. Ya, di sini ada problem ya, problem yang akan dibagi-bagi ke dalam sebuah subproblem. Sehingga menjadi solusi daripada subproblem tersebut ya, solusi sehingga menjadi sebuah solusi problem yang menjadi sebuah kombinasi ya dari subproblem ini lalu dikombinasi menjadi sebuah solusi problem ya ini. Ya, seperti kita ketahui di sesi sebelumnya kita menggunakan model bubble sort, quick sort, insertion sort ya. Nah, itu juga bagian dari divide ya, itu divide dan juga conquer ya ini. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa divide break ya, memecah problem menjadi sebuah subproblem ya yang hampir mirip ya dengan problem yang sebenarnya di sini ya ini. Nah, ini kalau kita lihat ada problem disubproblemkan ya menjadi dua lalu dikombinasi menjadi sebuah solusi ya dari problem tersebut. Nah, ini pernah kita lakukan di sesi sebelumnya ya itu ya. Oke, ini adalah algoritma dari divide and conquer ya. Di sini kalau kita lihat di sini ya, divide menjadi 3 AMN ya, itu if ya jika subproblemnya AMN, return solution AMN, else ya atau ya di sini P divide AMN ya, B divide and conquer AM mid ya. Di sini A mid plus 1 ya. Itu. Terus kalau kita lihat di sini ya di webnya, web 5tutor ini ya. Kita lihat di sini ada tower A, lalu dibagi lagi ya, dipecah menjadi 2. Ada tower C ya. Terus dibagi lagi menjadi ada lagi tower B ya. Itu atau di sini ada kombinasi ya. Kombinasi ya, ada tower B dan tower A ya, itu terus ada kombinasi
berpindah tower C, tower B, tower A, ya ini. Terus juga ada kombinasi yang lainnya, ya penggabungan, ya combine, ya di sini. Ini ya. Itu. Jadi jelas session ini pernah kita pelajari di session sebelumnya, ya. Jadi kalau kalian ingin melihat bagaimana implementasi dari logika atau algoritma yang berkaitan dengan pemrograman bahasa Python, kalian sudah mencobanya di session kemarin, ya. Tuh, jadi kalau sudah pernah mengerjakannya, berarti kalian sudah melewati hal itu, ya itu. Nah, sekarang kita lihat di sini dalam bahasa Python ada ketika kita akan mencari, ya, nilai sini, ya, minimum, ya, dan maksimum dari sebuah elemen array, ya. Nah, array juga sudah kita pelajari, ya, di session sebelumnya, ya. Di sini ada maksimum, ya. Ya, di sini ada maksimum min 1 if jika, ya, di sini ini lebih besar atau sama dengan len min 2. Ya, ini. Terus nanti, ya, hasilnya ini, ya. Kalau kita lihat di sini ada array, ya, di sini. Ada array 4 6 4 8 9 12 5 6 7 1 6 3, ya, ini. Maksimum divide and conquer max array 0 0 0,9. Minimum divide and conquer min array 0,9. Print berapa minimumnya, ya, print berapa maksimumnya, ya, itu. Sehingga jadi kalau di outputnya itu akan didapatkan bahwa minimum dari sebuah number array itu adalah 1, ya, ini. Terus maksimum dari sebuah number array sini adalah 90, ya, ini. Itu, ya. Jadi hal ini pernah kita coba, ya, di sesi-sesi sebelumnya, ya. Jadi kalau kita kalau kita implementasikan, ya, di Python-nya, bahasa pemrograman Python-nya, kita coba di Jupyter Lab, ya, di sini. Hasilnya akan sama di sini, ya, sehingga dia akan menghasilkan nilai minimum dan maksimum, ya, dari sebuah array, ya, itu. Oke, ya, itu. Jadi yang sudah melalui tahapan-tahapan yang pernah saya buat itu sudah dilalui, ya. Oke, ya, itu. Nah, sekarang kita akan coba, ya, melihat kembali, ya, ya, di sesi-sesi sebelumnya, ya. Oke, ya, seperti yang ini, ya, yang kemarin sudah kita bahas, ya, mengenai Fibonacci, ya, di mana di situ ada yang namanya algoritma merger sort, ya, ini. Nah, ini juga bagian dari divide, ya, dan juga square, ya, itu. Jadi kalau kita ingin membuat conquer, ya, conquer. Jadi kalau kita ingin melihat seperti apa algoritma daripada divide conquer, ya, kita bisa lihat algoritma merger sort, ya, di sini. Ya, merger sort ini mengurutkan dengan cara menggabungkan. Tuh, lihat, ya, menggabungkan, ya. Combine, ya, memecah, ya, lalu mengcombine, ya, sesuai dengan namanya algoritma ini mengurutkan, ya, merger sort melibatkan penggabungan secara berulang-ulang sehingga membentuk rangkaian nilai yang terurut, ya, itu merger sort, ya. Terus juga, nah, ini bahasa pemrogramannya, ya, ketika kita menggunakan bahasa Python, ya. Terus di sini hasilnya seperti ini, ya. Jadi sebelum di sort, ya, sebelum menggunakan merger sort seperti ini, ya, urutannya. Ini kan kalau kita lihat ini kan ada sebuah problem bagaimana caranya agar bisa diurutkan, ya, mulai dari yang terkecil, ya, sampai yang terbesar. Maka digunakanlah merger, ya, merger, lalu dibagi 2 nih, 65, ya, terus pecah lagi 65, ya. Terus
terus jadi diurut lagi jadi paling kecil 56 ya. Begitu juga dengan yang 31 ya, dipecah 31 diurut jadi 13 ya. Begitu juga dengan hal ini, berarti digabungkan lagi ya. Nah ini sebelum mergernya nih ya, akhirnya digabung menjadi 1356 ya. Nah begitu juga untuk merger yang lain ya ini, sehingga setelah di sort hasilnya seperti ini ya. Nah itu adalah bagian daripada divide ya, dipecah lalu di merger lalu digabungkan, diurut dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar ya. Nah begitu juga dengan bubble sort ya. Nah, itu juga bagian dari divide dan conquer ya itu. Nah, hal ini pernah kita bahas ya di sesi sebelumnya ya. Jadi hal ini tidak menjadi kesulitan bagi kita ya. Apa itu algoritma yang berkaitan dengan divide dan conquer? Oke ya, itu session kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.